Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jalsah Salanah UK insyaallah ta'ala akan dimulai pada hari Jumat yang akan datang dengan karunia Allah Ta'ala untuk hadir dalam Jalsah Salanah ini dari berbagai negara. Para tamu sudah mulai berdatangan dan semakin dekat waktu Jalsah ini dilaksanakan, maka kedatangan para tamu semakin bertambah, baik itu dari negeri yang jauh maupun yang dekat. Begitupun dari kota-kota di dalam negeri Inggris sendiri sudah mulai berdatangan. Di antara para tamu, selain para Ahmadi yang datang untuk meraih limpahan keberkatan jalsah ini, sekarang di antara para tamu ini, selain dari Inggris, dari berbagai negeri pun datang ke jalsah ini, baik itu Ahmadi maupun non-Ahmadi ataupun non-Muslim. Di antaranya ada perwakilan negara, pemerintah, para cendekiawan atau orang-orang yang berpengaruh di negerinya. Begitu juga orang-orang yang berasal dari press media semakin meningkat jumlahnya. Semua orang gair yang datang ini, mereka memperhatikan segala sesuatu yang ada di kita dengan pandangan yang dalam, dan pada umumnya mereka terkesan, khususnya ketika mereka melihat pengaturan di dalam jalsah ini, yang merupakan yang dilakukan secara sukarelawan oleh para Ahmadi, ini pintu pertabligan semakin terbuka dan jemaat semakin dikenal dengan hal itu, dan mereka lebih berupaya lagi untuk mengenal jemaat lebih dekat. Jadi pada hari-hari jalsah ini, para sukarelawan Ahmadi, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, sebetulnya mereka tengah melakukan tabligh yang diam, dan dengan perantaraan press media, pengenalan terhadap jemaat ini semakin meningkat sangat luas di berbagai belahan dunia. Ketika perhatian press media kepada jemaat saat ini, pada hari-hari umum pun, hari-hari biasa pun, disebabkan karena beberapa kejadian. Misalnya,
di sini di Eropa, setelah terjadi peristiwa terorisme, beberapa para Ahmadi, baik itu laki-laki maupun perempuan, mereka yang berupaya untuk memberikan pesan yang sebenarnya berkenaan dengan ajaran Islam, dan mereka berperan sangat penting untuk memberikan klarifikasi kepada dunia. Begitu juga para mubaligh melakukan interview-interview di berbagai tempat berkenaan dengan Islam, agama yang damai. Press media telah memperkenalkan jemaat ini dalam jangkauan yang sangat luas. Semakin meningkat kejadian tadi, maka pengenalan terhadap jemaat pun semakin meningkat. Walhasil, pada hari-hari jelasah pun, bagaimana dengan perantaraan jelasah ini, Allah Ta'ala lebih memperluas lagi untuk memperkenalkan jemaat. Untuk acara-acara jelasah, ceramah-ceramah, di mana para Ahmadi berusaha untuk meningkatkan kerohanian mereka, untuk mempelajari agama. Begitu juga para tamu non-Ahmadi dan press media. Dari sisi keilmuan maupun akidah, seiring dengan mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh jemaat Ahmadiyah, pada umumnya melihat suasana jalsah dan melihat bagaimana para Ahmadi, para panitia yang bekerja secara sukarela di dalam jalsah ini, dan melihat hal itu, melihat semangat itu, dan mereka secara langsung menyaksikan ajaran Islam yang indah dengan itu. Jadi, seperti yang saya katakan, ini merupakan sarana yang besar untuk pertabligan sebetulnya. Jadi, panitia, sukarelawan, mereka sangat berperan penting dalam hal ini. Dan para panitia, dalam tugas apapun yang diemban di dalam jasa ini, mereka memiliki kepentingannya masing-masing. Dan keutamaan ini, kepentingan ini, hendaknya diperhatikan oleh setiap panitia, baik itu panitia yang level bawahan ataupun atasan. Apakah seorang anak, meskipun seorang anak yang hanya tugas memberikan air minum kepada para peserta, mereka bekerja tanpa pamrih, dengan gigih. Hal itu menjadikan dia berupaya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala dengan cara itu. Di sisi lain, mereka, para anak-anak ini telah memberikan kesan yang baik kepada para tamu gair yang hadir. Dan hal itu sering dizahirkan oleh para tamu yang hadir setelah melihat pengkhidmatan itu. Begitu juga selain para asisten, para ketua panitia pun hendaknya memperhatikan bahwa jangan hanya memerintahkan bawahan mereka untuk mengambil pekerjaan, untuk bekerja, untuk berkhidmat. Bahkan para ketua panitia pun hendaknya ikut terlibat dalam bekerja seperti layaknya para asisten, para bawahan yang lainnya. Para ketua panitia harus memperlihatkan sikap yang baik kepada bawahannya, kepada para peserta juga, kepada para panitia juga. Nampak kesan kerendah hatian, kelembutan di wajah. Begitu juga nampak kelembutan, kesopanan dari mulut ketika berbicara. Hendaknya diingat senantiasa bahwa pengkhidmatan tamu merupakan bidang yang sangat penting. Dan pengkhidmatan tamu ini tidak hanya memberikan makan, memberikan minum, atau mengatur akomodasi saja.
melainkan setiap bagian, setiap bidang di dalam jalsa salana ini merupakan penghormatan tamu. Terserah nama apapun, nama bidang apapun itu. Siapapun yang datang dalam jalsa ini, dia adalah tamu. Dan kita harus memperhatikan segala kebutuhannya sesuai dengan sarana yang kita miliki oleh orang-orang yang tugas apapun dia diemban di dalam jalsa ini, para panitia maksudnya. Untuk itu, Hazrat Masih Maud salam menzahirkan satu gejolak perasaannya berkenaan hal ini, yang mana ini menjadi pedoman dasar bagi kita semua. Beliau alaihissalam pernah bersabda dalam suatu kesempatan bahwa saya senantiasa memperhatikan jangan sampai tamu ini menderita. Untuk itu, saya senantiasa menekankan kepada para Ahmadi untuk sebisa mungkin memberikan kenyamanan kepada tamu. Beliau alaihissalam bersabda, hati para tamu ini seperti kaca. Sedikit saja sentuhan mengenai kaca ini, maka akan pecah. Jadi, hendaknya kita ingat akan hal tersebut. Dan jika kita harus memaksakan diri untuk berupaya memberikan kenyamanan, ketentraman kepada tamu. Dan saya katakan kepada para ketua panitia di berbagai bidang, jika sikap mereka lembut, jika akhlak mereka baik, jika mereka memiliki kesabaran yang tinggi, jika mereka terbiasa untuk mendengarkan hal-hal yang tidak etis, maka para naibnya pun, para asistennya pun akan memiliki sikap yang sama seperti itu kepada para tamu. Dan mereka akan mengikuti, mencontoh sang ketua ini dalam mengkhidmati para tamu. Namun, jika di wajah para ketua panitia ada kekesalan dan tidak membiasakan untuk memperhatikan hal-hal, dia keras, maka para naib pun, para asistennya pun akan memperlihatkan sikap yang sama seperti ketuanya. Jadi, untuk menegakkan standar akhlak yang tinggi dalam pengkhidmatan tamu, setiap ketua panitia di berbagai bidang, mereka harus mengevaluasi diri masing-masing dan harus berupaya untuk memperlihatkan kerendahan hatian. Seperti yang saya katakan, bahwa setiap bidang dalam jalsa ini merupakan pengkhidmatan tamu sebetulnya. Apakah dia bidang akomodasi, bidang konsumsi, atau memberikan makan, atau bidang transportasi, atau bidang kebersihan, kamar mandi, atau para dokter, para petugas kesehatan yang mengatur kesehatan para peserta, atau mereka yang memberikan petunjuk di jalan, atau bidang keamanan, security. Setiap panitia atau bidang-bidang lainnya juga, setiap mereka merupakan tuan rumah di dalam bidangnya masing-masing. Hendaknya diingat untuk bidang akomodasi, bahwa di dalam tempat tinggal yang berjumlah banyak atau kemah-kemah, mereka hendaknya memperhatikan secara khusus para wanita dan anak-anaknya. Memang sekarang cuaca panas, tapi di malam hari terkadang musim berubah seketika menjadi dingin. Mungkin saja seperti itu. Dan khususnya di Hakikatul Mahdi, di mana jalsa akan dilaksanakan, dibanding dengan kota London, Hakikatul Mahdi ini lebih rendah, 4-5 derajat dibanding London, lebih dingin. Untuk itu, orang-orang yang membawa tendanya sendiri, kita hendaknya memperhatikan mereka, harus diaturkan pengaturan mengenai kasur dan sebagainya, selimut. Dari pengalaman tahun lalu,
orang-orang yang memiliki anak, membawa anak-anak, disebabkan karena cuaca dingin, di malam hari mereka menderita terkadang. Begitu juga orang yang bertugas memberikan makanan, yang mereka bertugas secara langsung berhadapan dengan para tamu. Saya selalu sampaikan kepada mereka supaya ketika memberikan makan di piring, hendaknya memperhatikan apa yang disukai oleh tamu ini. Meskipun memang nampaknya sulit, tapi bagaimanapun berupayalah sebisa mungkin untuk memperhatikan, dan jika ada keterpaksaan, maka jawablah kepada si tamu tersebut dengan penuh kelembutan, alih-alih dengan kekerasan. Jangan sampai hatinya terluka, perasaannya terluka. Di tahun ini, berdasarkan pengaturan jalsa, piring yang digunakan pada jalsa ini dirubah. Piring yang biasa digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, dikatakan katanya piring tersebut tidak cocok digunakan untuk musim sekarang, diperlukan untuk temperatur yang khusus karena ada zat kimia pada piring tersebut. Dan makanan kita cukup panas. Untuk itu, Officer Jalsa Salana di tahun ini telah memperlihatkan kepada saya piring yang akan digunakan pada tahun ini, yakni dibuat dari kertas yang khusus. Untuk itu, para panitia yang biasa memasukkan makanan kepada piring tersebut, jika memang tipis, maka gunakanlah 2 piring misalnya untuk makan setiap panitia. Para panitia yang bertugas untuk ini hendaknya diberikan petunjuk bimbingan yang khusus, yang benar, bagaimana cara mereka bekerja. Lalu bidang transportasi adalah nizam yang sangat penting, dan pada kali ini karena areal parking cukup jauh, sehingga digunakan shuttle bus untuk mengantarkan dari tempat ke tempat lain. Untuk itu, nizam para panitia jalsa sana harus lebih aktif lagi di dalam menghormati tamu, supaya orang-orang bisa sampai di tempat jalsa tepat pada waktunya. Dan tamu-tamu yang datang menggunakan mobil pribadi juga hendaknya diingat bahwa tempat parkir mereka bisa saja jauh letaknya, dan bisa saja jaraknya cukup jauh dari jalsagah. Untuk itu, mulailah safak jauh-jauh hari. Begitu juga bidang-bidang lainnya, setiap mereka harus memperhatikan tarbiyat para panitia, cara-cara pekerjaannya, cara-cara dia bekerja, dan berupaya untuk memberikan kemudahan, ketentraman kepada para tamu. Khidmat khalq dan panitia bidang keamanan juga, mereka harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Kondisi dunia pada saat ini kita saksikan. Begitu juga perasaan para tamu hendaknya diperhatikan, dihargai. Pengecekan kartu atau scanning untuk kartu tanda pengenal dari sejak hari pertama sampai hari terakhir hendaknya diperhatikan secara khusus pengecekan ini. Dan jika ada orang keluar dari jalsagah, ketika masuk ke jalsagah lagi, mereka akan dicek lagi. Namun perlu diingat juga, jangan sampai orang ini merasa bahwa saya terus diperhatikan atau saya diperlakukan dengan buruk oleh panitia. Jangan sampai seperti itu. Bagaimanapun, pengaturan jalsa merupakan pengaturan yang dilakukan sementara. Dan saya betul-betul merasa bahwa pengaturan jalsa yang sifatnya sementara ini, karena sementara sifatnya, sehingga tidak mungkin kosong dari kekurangan maupun kelemahan. Bahkan kita lihat dalam pengaturan yang sifatnya permanen pun, kekurangan masih tetap saja kita jumpai. Namun, meskipun demikian, kita harus tetap berusaha sebisa mungkin sesuai dengan kapasitas kemampuan kita menggunakan sarana untuk bisa memberikan kemudahan kepada para tamu, harus kita lakukan.
setiap orang yang ikut di dalam jalsah salana ini adalah tamu Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dan Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan sebagai tamu Hadrat Masih Maud alaihi salam, setiap tamu di dalam jalsah ini harus kita anggap sebagai tamu khusus. Dan di dalam mengkhidmati mereka, kita harus berupaya sebisa mungkin. Meskipun di dalam pengaturan jalsah salana ini ada juga bidang yang tugasnya untuk mengawasi, memperhatikan, yang mana memperhatikan tugasnya untuk meneliti atau memperhatikan para panitia, apa saja kelemahannya, dan menekankan kepada para ketua panitia bidang-bidang tersebut untuk lebih baik. Namun, para ketua panitia pun hendaknya mereka giat. Tugaskanlah seseorang untuk memperhatikan tugas-tugas yang dilakukan oleh para bawahannya dengan memperhatikan apa saja kelemahan, kekurangannya, lalu laporkanlah di sore hari, baik itu ketika jalsah saat ini maupun untuk jalsah di masa yang akan datang. Untuk ini akan mendapatkan pertolongan untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Hadrat Masih Maud alaihi salam menekankan akan hal tersebut. Suatu kesempatan beliau pernah bersabda bahwa para panitia langgarkhana, mereka harus memperhatikan apa saja kebutuhan para tamu, karena dia tugasnya sendiri. Untuk itu, kadang dia tidak menyadari kelemahannya sendiri dan terlupakan kelemahan sendiri. Untuk itu, orang lainlah yang harus mengingatkan si panitia tersebut. Dan cara yang terbaik untuk mengingatkan adalah si panitia tersebut harus menugaskan seseorang untuk mengingatkannya, untuk mengevaluasi di mana saja ada kelemahan, di mana saja ada kekurangan. Orang kaya maupun miskin harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal ini. Hadrat Masih Maud alaihi salam untuk memberikan bimbingan kepada kita semua, beliau menekankan kepada kita sampai hal-hal yang terkecil dan dengan penuh kedalaman menjelaskan kepada kita cara-cara untuk mengkhidmati tamu. Dalam suatu kesempatan, beliau pernah bersabda bahwa orang yang baru, jadi tamu yang tidak dikenal, tidak mengenal juga. Di sini pun ada tamu yang datang dari luar negeri ke jalsah ini. Beliau SAW bersabda, adalah kewajiban kita untuk memperhatikan segala kebutuhan tamu tersebut. Terkadang, tamu ini tidak mengetahui di mana letak toilet. Maka dia akan menderita jika dia tidak tahu. Untuk itu, adalah penting untuk memperhatikan kebutuhan para tamu. Beliau SAW bersabda, orang yang ditugaskan untuk melakukan tugas tersebut, ini adalah kewajibannya. Jangan sampai timbul keluhan dari peserta, karena orang-orang ini, para tamu ini datang ke jalsah dengan menempuh perjalanan ribuan kilometer yang datang untuk mencari kebenaran, untuk meneliti kebenaran. Walaupun hal ini beliau jelaskan berkenaan dengan gair juga, namun berkenaan dengan orang gair, namun berkenaan dengan pengkhidmatan tamu di jalsah ini pun, baik itu Ahmadi, beliau pun sangat menekankan, meskipun Ahmadi sekalipun. Seperti yang saya katakan, tamu gair Ahmadi atau perwakilan press media yang ikut serta dalam jalsah ini, mereka pun terkadang melihat secara umum sikap para Ahmadi ini. Jadi, para panitia di berbagai bidang dalam jalsah ini, mereka harus memiliki sikap akhlak yang mulia, yang luas dalam hal ini. Lalu dalam satu kesempatan, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, sesuai dengan prinsip saya, jika ada tamu datang dan terkadang dia berbuat kasar, maka kita harus bersabar menghadapinya. Jadi,
sifat keras dari para tamu pun harus kita tahan, sabar menghadapinya, baik itu Gair maupun Ahmadi. Ada orang yang menulis berkenaan dengan hal ini. Beliau menulis, Hadrat Masih Maud alaihi salam merupakan suri toladan di dalam mengkhidmati tamu. Seperti Rasulullah SAW, orang-orang yang dapat bergaul dengan beliau sangat mengetahui dengan baik bagaimana pengkhidmatan tamu ini, apakah yang dikhidmati itu Ahmadi maupun non-Ahmadi. Ada sedikit saja kekurangan, ada sedikit saja penderitaan yang dirasakan oleh para tamu, maka huzur akan sangat menderita melihatnya. Terlebih kalau tamu itu seorang Ahmadi yang mukhlis misalnya, beliau semakin menderita lagi jika ada kekurangan dalam pengkhidmatan tamu kepada mereka. Jadi semangat dan penuh kecintaan ini harus kita miliki sebanyak-banyaknya, harus kita perlihatkan sebanyak-banyaknya kepada para tamu. Hadrat Rasulullah SAW berkenaan dengan pentingnya tamu dan bagaimana cara menghormatinya, beliau bersabda, dalam riwayat dikatakan, beliau SAW pernah bersabda bahwa untuk beriman kepada Allah dan hari akhir, ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, katakanlah hal yang benar atau diam. Yang kedua, hormatilah tetangga. Yang ketiga, hormatilah tamu. Jadi, menghormati tamu pun merupakan syarat di antara sekian syarat untuk keimanan kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Masih banyak syarat lainnya lagi. Atau merupakan syarat untuk standar seorang mukmin yang memiliki keimanan yang tinggi. Berkenaan dengan pengkhidmatan tamu, perlu saya sampaikan bahwa Hadrat Rasulullah SAW selalu memperhatikan rohani dan tarbiyat para tamu juga. Di dalam riwayat kita jumpai bahwa beliau SAW setelah memberikan makan kepada para tamu, sesuai dengan keinginan para tamu, Rasulullah menempatkan mereka untuk tidur di masjid, lalu membangunkan para tamu ini untuk salat subuh. Di jasa ini ada bidang tarbiyat, panitia bidang tarbiyat. Mereka ditunjuk untuk mengingatkan para tamu untuk salat, waktu-waktu salat. Dan untuk waktu-waktu tahajud juga diingatkan para tamu ini. Namun dengan kelembutan dan penuh kasih sayang tentunya mengingatkannya. Inilah beberapa hal yang saya sampaikan berkenaan dengan pengkhidmatan tamu. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada seluruh panitia untuk bisa mengamalkan apa yang disabdakan oleh Masih Maud alaihi salam dengan sebenar-benarnya. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin 2 jenazah gaib. Yang pertama adalah Mukarram Sayyid Muhammad Ahmad Sahib, putra dari Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib, yang wafat pada 13 Juli pada umur 92 di Lahore. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah putra tertua dari Hadrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib. Dengan begitu, Hadrat Ummul Mukminin, Hadrat Ammajan, istri Masih Maud alaihi salam adalah uwak beliau. Pernikahan beliau dengan putri terkecil Hadrat Mirza Bashir Ahmad. Karena itu beliau disebut dengan menantu kecil. Hadrat Dr. Muhammad Ismail Sahib melakukan 2 pernikahan. Pernikahan pertama dengan Syaukat Sahibah pada tahun 06, tidak punya anak dari istri pertama. Lalu pernikahan kedua dengan Amatul Latif Begum Sahibah pada tahun 17, putri dari Mirza Syafiq Shah Delhi. Dari beliau memiliki 10 anak, 7 perempuan dan 3 laki-laki. Dari Kadian,
pada tahun 39 beliau lulus metrik. Lalu di Government College Lahore beliau melakukan ujian BSc. Lalu pada tahun 43 beliau masuk ke Angkatan Udara sebagai flight carrier. Istri beliau, Mukarramah Amatul Latif Sahib, adalah putri dari Hazrat Mirza Bashir Ahmad dan memiliki 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ada 1 putra beliau ada di sini sebagai ketua jemaat. Putri beliau, Dr. Aisyah, ada di Amerika saat ini. Pada Perang Dunia Kedua, beliau pernah menulis sendiri. Beliau menulis pada tahun 43 sebagai flight carrier dan sebagai pilot juga dari pihak Inggris. Ketika perang berlangsung pada tahun 45 juga, beliau pernah ketika landing tergesek pesawat beliau dan hancur, tapi beliau selamat secara mukjizat. Lalu pada tahun 45 beliau dipindahkan ke Civilian Indian Airways National. Pada saat itu, tahun 47, kondisi kacau, dan sehingga Dr. Mir Muhammad Ismail wafat pada tahun 47. Namun karena kondisi sehingga beliau tidak bisa hadir ketika pemakaman, dan beberapa hari kemudian beliau datang ke Kadian. Dari sisi sejarah, yang berkaitan dengan jemaat, kaitannya dengan beliau adalah ketika beliau di Angkatan Udara, ketika perpisahan India-Pakistan, Hadrat Muslim Maud membeli pesawat kecil, diperlukan pilot. Katanya pada malam hari saya mendapatkan perintah untuk datang ke sini. Pada saat itu juga beliau datang ke Kadian dan di sana diputuskan bahwa in charge untuk pesawat ini adalah Hadrat Mirza Nasir Ahmad Sahib yang saat itu menjabat sebagai Sadar Khuddam Ahmadiyah, dan beliau almarhum bertugas di bawah Huzur ketiga. Banyak sekali barang-barang yang penting yang beliau pindahkan melalui dengan pesawat ke Pakistan. Ada kisah menarik yang beliau tulis adalah, dan ini sangat bersejarah, sangat penting bagi jemaat. Suatu ketika di pagi hari, Huzur kedua memanggil saya ke Kasr Khilafat, lalu mengatakan kepada saya bahwa saya akan berikan kepada kamu suatu benda yang sangat penting, dan serahkanlah ini kepada Bashir Ahmad Sahib. Benda tersebut. Dan berkenaan dengan penjagaan benda tersebut, kamu harus katakan kepada Syekh Sahab seperti yang apa yang katakan sekarang. Dan minta juga nota penerimaan dari beliau. Lalu Amir Sahib mengatakan, saya merasa saat itu beranggapan bahwa benda yang dimaksud oleh Huzur itu adalah harta kekayaan jemaat, apakah itu perhiasan, permata, yang harus saya bawa ke Pakistan. Namun tidak lama kemudian, Huzur kedua pergi ke dalam dan membawa koper kecil yang lusuh, terbuat dari kanvas, dan resletingnya juga rusak, dipenuhi dengan dokumen. Beliau menyimpan koper tersebut di depan saya dan bersabda, tafsir yang saya tulis sudah dicetak sebagian, namun ada juga yang sudah ditulis tapi belum dicetak. Huzur kedua bersabda, namun masih banyak tafsir-tafsir yang lain yang belum dikerjakan, karena tugas yang besar yang dari kehidupan saya adalah untuk melakukan tugas tafsir ini. Untuk itu, kapanpun di malam maupun di siang hari ketika saya berjalan, apapun yang saya lakukan, jika ada poin-poin berkenaan dengan tafsir Quran yang teringat di benak saya, maka saya langsung menulisnya di kertas kosong, lalu saya menjaganya, supaya ini bisa berguna ketika saya memerlukannya. Lalu beliau bersabda, tidak mesti ada urutan di dalam tulisan-tulisan ini, tapi ini merupakan harta kekayaan yang besar bagi saya.
Mir Sahib mengatakan, lalu saya membawa koper itu dari Huzur, lalu saya membawanya ke Lahore dengan pesawat. Ketika sampai di sana, apapun, saya telepon, saya serahkan kepada Syekh Bashir Ahmad Sahib dan menyerahkannya, lalu mengambil nota penerimaan dari Syekh Bashir Sahib. Jadi ini merupakan kisah yang sangat bersejarah yang berkaitan dengan beliau. Catatan-catatan penting dari Hadrat Muslim Maud yang beliau bawa dari Kadian ke Pakistan saat itu. Walhasil pada tahun 50, Hadrat Muslim Maud bersabda, oke, silakan kamu kembali ke Angkatan Udara, kamu bisa mulai lagi bekerja di sana. Lalu pada tahun 65, beliau bertugas di Angkatan Udara dan sampai kepada jabatan komandan, pangkat komandan. Pada masa itu beliau melakukan pelatihan-pelatihan yang besar juga di Inggris juga sampai tahun 63 juga di Inggris sebagai instruktur juga. War planning juga beliau sebagai in charge pada saat itu. Pada tahun 53 datang ke Inggris ke sini untuk pelatihan. Saat itu yang bertugas sebagai mubalik di sini adalah Bajwa Sahib, Chaudhry Bajwa Sahib. Beliau mengatakan setelah saya lulus training pelatihan, karena tersisa beberapa hari lagi saya pulang, saya tinggal dengan Pak Mubalik di London di sini. Lalu Bajwa Sahib, saya bisa berjumpa dengan Douglas Sahib dengan perantaran Pak Mubalik, yaitu Douglas Sahib. Douglas Sahib adalah hakim pada zaman Masih Maud alaihi salam yang mengadili kasus Masih Maud alaihi salam. Saya bertanya berkenaan dengan pengadilan, persidangan Hazrat Masih Maud alaihi salam pada masa itu. Kolonel Douglas Sahib mengatakan, saat itu saya menjabat sebagai komisioner di Gurdaspur. Sebelum peristiwa itu terjadi, beberapa tahun sebelumnya, Douglas Sahib menceritakan, Douglas Sahib ini, saat itu saya merupakan komisioner stasiun Batala. Saya pulang dari Amritsar dengan menggunakan kereta api. Ini pun kisah yang bersejarah. Saya menumpangi kelas terakhir kereta api. Sebelum saya berjalan ke Amritsar, saya mendapatkan pesan dari komisioner Gurdaspur mengatakan, saya ingin mengatakan sesuatu yang penting kepada kamu. Untuk itu kita akan berjumpa di stasiun Batala. Kolonel Douglas mengatakan, ketika sampai di stasiun Batala, saya tidak melihat komisioner Sahib di sana. Beranggapan mungkin dia mencari-cari di gerbong terakhir. Lalu saya keluar dari kereta dan berjalan ke kereta yang lain untuk mencari beliau di platform. Lalu Kolonel Douglas mengatakan, ketika saya menempuh 2/3 platform, apa yang saya lihat? Saya melihat ada orang yang berjalan di arah depan, pandangannya tertuju ke bawah, wajahnya sangat bercahaya, wajahnya begitu memberikan daya tarik sehingga hati saya menjadi tergugah dan benak saya. Kolonel Sahib mengatakan, rasanya orang ini tidak memiliki kecintaan apapun kepada duniawi dan dia berjalan secara pelan-pelan katanya. Sehingga tidak mungkin bagi saya untuk mengangkat pandangan saya dari wujud yang penuh dengan cahaya ini. Lalu saya terus melihat wajah orang ini. Orang ini melalui saya, di hadapan saya. Lalu saya terus melihat wajah orang ini. Lalu saya terus melihat ke belakang sampai jalan saya terbalik katanya. Hadrat Masih Maud alaihi salam berjalan ke arah lain dan beliau ke arah jalan lain. Untuk melihat Masih Maud alaihi salam, beliau membalikan leher beliau. Untuk terus menatap Masih Maud alaihi salam supaya saya terus melihat wajah orang ini. Orang ini adalah Masih Maud alaihi salam. Lalu pada masa itu asisten komisioner Sahib adalah yang seorang India. Dia datang, tapi dia tidak melihat saya sehingga tabrakan dengan saya. Akhirnya dia terjatuh. Padahal kesalahan saya, tapi karena
saat itu pemerintahan Inggris dan saya adalah orang Inggris, sehingga stasiun master meminta maaf kepada saya. Tidak perlu, bukan salah kamu, salah saya, katanya. Saya bertanya kepadanya, coba kamu beritahukan kepada saya, siapa sebetulnya orang itu yang berjalan itu? Stasiun master mengatakan, Anda tidak tahu? Orang itu adalah Mirza Sahib dari Qadian. Beliau mengatakan, saya sangat terkesan sekali melihat orang ini, melihat Masih Maud alaihissalam. Saya tidak pernah melihat orang yang penuh dengan nur cahaya sampai saat ini, katanya. Saya terus ingat, tapi perlahan-lahan melupakan hal itu. Lalu ketika saya ditetapkan sebagai hakim di kemudian hari, beberapa tahun kemudian, ketika datang file yang berisi kasus tuduhan kepada Masih Maud alaihissalam, saya menelaah kasus tersebut, bahwa file tersebut sangat lengkap sekali. Kasusnya begitu dilakukan dengan betul-betul teratur. Tidak ada kelemahan. Orang yang bersalah di sini harus diberikan hukuman, katanya. Tapi ketika saya membaca, siapa yang tertuduh di sini adalah Mirza Ghulam Ahmad of Qadian. Saya langsung heran. Seketika, hati saya teringat kepada yang saya lihat beberapa tahun yang lalu. Saya tidak rela untuk meyakini bahwa orang yang dimaksud ini adalah Mirza Ghulam Ahmad yang dituduh untuk melakukan pembunuhan. Saya tidak pernah berpikir orang ini dapat melakukan seperti itu. Saya sangat khawatir, terus khawatir, sehingga berkali-kali saya membolak-balik file-file. Apakah ada kekurangan betul di dalam ini? Dalam kondisi seperti itu, saya memanggil TSD supaya saya bisa memberikan saran kepadanya berkenaan kasus ini. Saya bertanya, apakah Abdul Hamid, orang yang menuduh Masih Maud alaihissalam, yang memeja hijaukan Masih Maud alaihissalam dengan tuduhan pembunuhan berencana, apakah Abdul Hamid ini berada di bawah pengawasan polisi, apakah gereja? Lalu TSD mengatakan, karena dia merasa seketika bahwa ini adalah kesalahan dari polisi, karena polisi tidak mengawasi, berada dalam pengawasannya, melainkan pengawasannya ada di gereja. Dan saat itu dia lari. Saya datang sebentar lagi, Tuan, katanya. Tidak lama kemudian, ketika DSP orang Barat itu datang, dia mengatakan, itu adalah kesalahan kami, katanya. Kami membiarkan Abdul Hamid di gereja. Sekarang kami sudah di dalam pengawasan. Sekarang orang itu sudah ada di dalam pengawasan kami. Dan saya sudah tanyakan kepada dia bahwa betul-betul kasus ini adalah yang diada-adakan, dusta kasus ini. Lalu setelah mendengarkan segala sesuatu, Kolonel Douglas Sahib yang merupakan hakim, saya membebaskan Mirza Ghulam Ahmad Sahib dengan terhormat. Setelah keputusan, saya tawarkan kepada Mirza Sahib, jika Tuan ingin membalas dengan melontarkan tuduhan, mengkasuskan orang yang telah menuduh Tuan tadi, Tuan bisa lakukan. Huzur alaihissalam menjawab, tidak, pengadilan saya adalah pengadilan di langit oleh Allah Ta'ala. Saya tidak akan membalasnya. Jadi inilah dua kisah yang sangat bersejarah. Pertama tadi, kisah yang kedua tadi sering kita dengar, tapi kisah yang pertama tadi itu sangat jarang kita dengar atau kita baca. Masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Seperti yang saya katakan, beliau adalah putra terbesar dari Hadrat Mir Dr. Muhammad Ismail Sahib. Untuk itu, panitia komite pemilihan khilafat, karena beliau sebagai putra terbesar dari seorang sahabat Masih Maud alaihissalam, sehingga beliau dimasukkan ke dalam anggota komite pemilihan khilafat. Dan beliau pernah mengatakan bahwa ketika pemilihan khilafat, saya bisa memberikan kesaksian bahwa khilafat itu adalah pemilih yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Karena terkadang orang itu berpikir untuk menunjuk seseorang, tapi bagi Allah Ta'ala menghendaki yang lain. Allah memberikan gerakan kepada orang-orang para yang bertugas sebagai anggota pemilihan ini untuk memilih orang yang pilihan Allah Ta'ala. Beliau adalah mukhlis, rajin berdoa, namun beliau berdoa secara diam-diam. Namun kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW, berkenaan hal itu putri beliau menulis bahwa beliau sangat mencintai Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, dan beliau sering mengatakan kepada saya, berupayalah untuk merasakan kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tidak ada, hanya ibadat secara tradisi saja, tidak ada artinya apa-apa. Lalu beliau menulis, beliau jika membaca riwayat Rasulullah SAW, beliau sering menangis. Beliau sering menjelaskan berbagai sisi dari Hadrat Rasulullah SAW, almarhum ini.
putri beliau mengatakan beliau ketika melakukan kesibukan duniawi, beliau tidak melupakan zikir ilahi. Baik itu ketika berenang maupun terbang. Beliau seorang ayah yang penuh kasih sayang kepada putra-putrinya, menasihati anak-anak, menekankan untuk menjalin hubungan dengan khilafat. Dan dengan saya pun, beliau memiliki khas hubungan dengan saya. Dan beliau menzahirkan kecintaan, kesetiaan kepada khilafat. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Amin. Dan mengampuni beliau. Amin. Dan semoga putra-putri beliau diberikan taufik untuk teguh dalam kebaikan-kebaikan almarhum. Jenazah yang kedua, Mukarramah Mahmudah Begum Sahibah, istri dari Chaudhry Muhammad Ahmad Sahib, yang merupakan mubalik silsilah Nigeria. Ibu dari mubalik Nigeria. Pada bulan Juli, beliau wafat pada usia 73 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di keluarga beliau, jemaat pertama kali pada tahun 41, kakek beliau menerima jemaat. Putra beliau menulis, beliau orang yang qanaah. Beliau memiliki akhlak yang indah, penyabar, dan memenuhi hidup beliau dengan doa. Beliau mencintai khilafat, dan beliau bekerja mengkhidmat jemaat dengan rajin, dan beliau rendah hati dan sederhana. Beliau bangun di subuh untuk tahajud. Beliau mengatakan, katanya, saya mulai tahajud ini sebelum pernikahan. Saya tidak ingat, katanya, saya pernah meninggalkan tahajud secara sengaja karena kemalasan. Setelah melakukan kesibukan keseharian, lalu beliau melaksanakan salat duha. Suami beliau pernah menjadi ketua jemaat. Siapapun yang datang ke rumah beliau, beliau dengan penuh kasih sayang mengkhidmati para tamu. Lalu, meskipun kondisi ekonomi putra beliau tidak baik, beliau senantiasa menolong orang-orang miskin. Jika ada kesempitan harta, beliau salat, berdoa. Meskipun kondisi sederhana, beliau bisa menamatkan pendidikan anak-anak, dan terkadang demi untuk pendidikan beliau sampai menjual perhiasannya. Ketika kewafatan kakak maupun orang tua, beliau bersabar, namun tidak pernah mengeluh berlebihan. Lalu beliau memiliki 2 cucu yang wafat di kemudian hari. Beliau adalah seorang musiah. Dan selain dari suami, beliau 2 anak perempuan, 4 anak laki-laki. Putra beliau adalah mubalik di Nigeria. Dan sehingga karena beliau di medan tabligh, sehingga tidak bisa hadir dalam pemakaman sang ibu. Semoga Allah telah meninggikan derajat beliau. Dan semoga doa beliau untuk para putra-putri beliau dikabulkan, dan semoga putra-putri beliau diberikan taufik untuk bisa melanggengkan kebaikan-kebaikan almarhumah. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر